Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Melanjutkan pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, pembahasan yang selanjutnya yakni Al-Maqidus Sadis. Poin yang ke-6. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ri'ayah yaitu mengumpulkan atau menjaga fununihi cabang-cabang ilmu fil akhdhi di dalam mengambil ilmu. Wa taqdimul ahammi fal muhim, dan mendahulukan ilmu yang paling penting, fal muhim lalu yang penting. Yakni mendahulukan mana ilmu yang paling penting. Nah, ini isim tafdhil bermakna paling, fal muhim lalu yang penting. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita memilih ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling urgen. Apa ilmu yang paling penting? Adalah ilmu tauhid, ilmu akidah dalam hal ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah. Kemudian Allah menjelaskan apa ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid, la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan memohonlah ampun atas dosa. Baik. Ini yang paling penting, lalu kemudian yang penting dan seterusnya. Baik. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, qala Ibnul Jauzi fi Saydil Khatir, jam'ul ulum mamduhun min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi. Mengumpulkan ilmu-ilmu itu adalah dipuji. Min kulli fannin, dari setiap cabang, khudh, maka ambillah. Wala tajhal bihi, dan jangan sampai engkau tidak tahu dengannya. Fal hurru muttali'un ala asrari, maka orang yang pandai atau orang yang afdal, muttali'un, ia berpengetahuan luas, ala asrarihi, terhadap ilmu-ilmu yang tersembunyi. Wa yaqulu Syekhuna Muhammad ibnu Mani rahimahullah fi irsyadit tullab, wa la yanbaghi lil fadil an yatruka ilman minal ulumin nafi. Tidak sepantasnya bagi orang yang fadil, yang memiliki keutamaan, orang yang alim, untuk meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnah, yang membantunya untuk memahami kitab dan sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsi quwwata ta'allumihi, yakni apabila dia mengetahui kuatnya dalam mempelajarinya. Dia orang yang berilmu, kalau dia mengetahui dia memiliki kemampuan yang lebih, memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman yang kuat, maka hendaklah dia memperdalami ilmu Alkitab was sunnah. Ya, tentunya mempelajari
juga yaitu wasilah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasa Arab, mempelajari nahu, mempelajari sharaf, dan yang lainnya. Wasilah-wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seorang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dengan sempurna, dengan baik, dengan pemahaman yang kuat, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Seorang mempelajari bahasa Arab ibarat seseorang ini membuka sebuah gudang yang di dalamnya berisi emas. Ya. Bahasa Arab itu adalah kuncinya. Ketika kuncinya bisa dibuka, maka tinggal memilih apa yang ia kehendaki di dalam gudang tersebut berupa emas. Semakin luas apanya? Pengetahuan. Taib. Idza kana wala yasughu lahu an ya'iba al-ilma alladhi yajhalu wa yuzri bi'alimihi fa inna hadha naqsun wa radhilatun. Maka tidak boleh baginya aib, yakni menyembunyikan ilmu yang ia tidak mengetahuinya, karena sesungguhnya ini adalah naqsun wa radhilatun. Ini adalah kekurangan, kerendahan. Fal-akil yambaghi an lahu an yatakallama bi ilmin aw yaskutu bi hilmin. Maka orang yang berakal hendaknya dia berbicara dengan ilmu. Seandainya diam, maka diam pula dengan ilmu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara kebaikan, yakni kebaikan ada dua, yakni zatnya yaitu Al-Quran, kebaikan pula al-wasilah, yakni perkataan yang asalnya mubah mendatangkan kebaikan. Maka ini juga kebaikan. Taib. Seperti misalnya ketika kita berbicara kepada orang menanyakan tentang keadaannya, bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah. Ini kebaikan, wasilah, membahagiakan orang. Yakni falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara kebaikan dengan ilmu, diam pula dengan ilmu. Yani aw yaskutu bihilmin, atau diam dengan ilmu. Wa innama yakni tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain, yakni penjagaan terhadap cabang-cabang ilmu ini, atau mengumpulkan cabang-cabang ilmu bermanfaat dengan ditinjau dari dua pokok, yakni bersandar kepada dua pokok aslain. Apa yang pertama adalah taqdimul aham fal muhim, mendahulukan yang paling penting lalu yang penting. Ya, yakni mengumpulkan, yakni mendahulukan yang paling penting lalu yang penting. Ini pokok yang pertama. Setelah kita jelaskan tadi apa? Yang paling penting adalah mempelajari at-tauhid. Karena ini yang akan menyelamatkan, yakni menyelamatkan seorang di dunia dan di akhirat, yakni at-tauhid, akidah. Baik. Taqdimul ahami fal muhim mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyam bi wadha'ifil ubudiyyati lillah. Termasuk perkara yang seorang itu belajar membutuhkannya. Yaftaqir yaitu membutuhkan. Fil qiyam, dalam pelaksanaannya terhadap bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni akidah. Karena tidak mungkin ibadah itu diterima kecuali tauhidnya benar. Akidahnya benar. Karena ini pertama kali dalam rukun Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Kemudian yang kedua adalah wal akhar an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaknya tujuan
awal dia menuntut ilmu adalah mendapatkan, menghasilkan atau memperoleh mukhtasarin, yaitu ilmu-ilmu yang ringkas dulu. Fi kulli fannin, dari setiap cabang ilmu. Baik, seperti dalam bahasa nahwu dan sharaf. Ini awal mulanya. Ya. Kemudian juga dalam ilmu fikih, ya, ini kitab yaitu Umdatul Ahkam. Dalam yakni usul, yakni usul fikih karangan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah taala, al-usul min ilmil usul. Ini adalah awal kita mempelajari ilmu yang nantinya akan mempelajari ilmu yang luas. Yani diawali dengan belajar ini dulu. Baik. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ah, hingga sempurnalah macam-macam ilmu-ilmu yang bermanfaat, nadhara ila ma wafaqat taba'ahu minha, yang dia melihat kepada apa yang sesuai pada dirinya. Au anasa, dan ia pun memperhatikan kemampuan dirinya. Ya. Dan kita mempelajari ilmu yang cabang, tapi ilmu pokok tidak kita pelajari. Ya, tiba-tiba kita membaca kitab yang tebal, tapi kitab yang tipis kita tidak pelajari. Nah, ini tidak bertahap namanya. Taib, fatabahharu fihi, lalu ia pun mendalaminya. Sawa'un kana fannan wahidan aw aktar, sama saja satu cabang saja atau lebih. Taib, maka tidak tercela kalau seorang mempelajari yakni mempelajari ilmu, yakni mempelajari ilmu satu cabang atau lebih darinya, tetapi dengan bertahap. Kalau misalnya seorang itu mampu mempelajari tajwid, kemudian juga mempelajari bahasa Arab, kemudian mempelajari baca kitab dan yang lainnya, ya. Ada juga yang tidak mampu kecuali mempelajari Al-Quran saja. Tidak bisa dikumpulkan. Tapi ada yang bisa mengumpulkan dari berbagai macam cabang. Maka ini tidak mengapa. Baik. Kemudian, wa man arafa nafsahu qudratan 'alal jam'i jama'a. Wa kanat haluhu istisna'an minal umum. Barang siapa yang mengetahui dirinya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, yakni maksudnya mengumpulkan cabang-cabang ilmu, jamaah, kata Syekh. Yakni hendaklah dia mengumpulkan cabang-cabang ilmu tersebut. Wa kanat haluhu istisna'an minal umum. Keadaan dia ini adalah pengecualian dari yang umum. Ya, jadi keumuman adalah tidak mampu. Ya. Tetapi terkadang ada seorang yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lainnya. Maka ini hendaknya dia mempergunakan kemampuannya untuk mengumpulkan cabang-cabang ilmu. Baik. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi kesimpulan dari yakni poin yang keenam di sini adalah yakni al-aham fal muhim. Ini mempelajari yang paling penting lalu yang penting. Baik. Yakni atau dalam kaidah itu disebutkan dengan apa kata para ulama, idza ta'arada al-masalih faqaddima a'lahuma. Apabila di antara dua maslahat saling berbenturan, ini penting, yang ini penting, tapi maka pilih yang paling penting. Yakni faqaddima a'lahuma. Maka dahulukan yang lebih utama daripada yang utama. Dahulukan yang lebih utama. Baik, semisal talibul ilmi, puasa sunnah dengan menuntut ilmu. Ketika puasa sunnah, yakni tidak semangat menuntut ilmu. Mana didahulukan menuntut ilmunya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami Al-Quran, memahami hadis. Ketika berpuasa, puasa sunnah, ya ini lemah dari mempelajarinya. Maka yang paling penting adalah bagi dia, bagi talibul ilmi adalah mempelajari ilmu. Tinggalkan puasa sunnah, kecuali bisa dikumpulkan. Kalau tidak bisa dikumpulkan, dahulukan yang paling penting. Kenapa?
mempelajari ilmu ini manfaatnya muwassa', muta'addid, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat pula untuk orang lain. Sedangkan puasa sunnah hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Baik. Kecuali bisa dikumpulkan, masya Allah. Ini jarang bisa, yakni sholat lail, masya Allah. Kemudian puasa sunnah demikian juga, sedekahnya, kemudian menuntut ilmu lagi. Ini jarang. Baik. Kemudian, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum, al-maqidus sabi, yakni poin yang ke-7, al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera untuk mendapatkan ilmu, untuk memperoleh ilmu. Waqtinamu sinnis siba wasyabab, yakni dan hendaklah memperhatikan masa mudanya, yakni wasyabab. Ya, demikian juga masa as-siba, yakni masa muda, wasyabab demikian juga masa mudanya. Yakni qala Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummihi fasaqata. Tidaklah, ma bermakna tidak, yakni manafi, yakni tidaklah aku memperumpamakan para pemuda itu kecuali dengan sesuatu yang ada pada kumnya, ya, lengan bajunya, fasaqata, lalu yakni saqat, yakni gugur. Ya. Pemuda tidak bisa disamakan dengan siapa? Dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua di sini adalah ketika menghafal hilang, cepat hafalnya hilang pula. Ya. Sedangkan pemuda, yakni melekat di dalam apanya? Benaknya, dalam otaknya, dalam jiwanya. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan fihi tajma'u al-quwwah wal hikmah. Pemuda itu mengumpulkan padanya kekuatan dan hikmah. Wal ilmu fi sinni syabab asra' ila nafsi. Ilmu, yakni ketika masa muda ini lebih cepat merasuk kepada jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, lebih kuat kaitan. Wa lusuqan, dan lebih kuat melekatnya pada jiwa. Ini apabila belajar di masa muda. Oleh karena kata Hasan al-Basri rahimahullah taala, al-ilmu fis sigari kan naqshi fil hajar. Ini ungkapan, nah ini terkenal sekali. Ini adalah ungkapan, yakni perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Al-ilmu fis sigar kan naqshi fil hajar. Yakni al-ilmu fis sigar, berilmu, ilmu di masa muda, yakni belajar ilmu di masa muda, kan naqshi fil hajar, seperti mengukir di atas batu. Yakni sulit tapi melekat, lama hilang. Kalau belajar di masa tua seperti mengukir di atas apa? Di atas air. Baik. Nah, ternyata ini adalah perkataan siapa? Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka ketika masa muda, maka bersegeralah untuk mempelajari ilmu. Baik. Fakuatu baqail ilmi fis sighar. Kuatnya, melekatnya ilmu itu di masa muda. Kakuati baqain naqshi fil hajar, seperti menetapnya, yakni ukiran di batu tersebut. Faman igtanama syababahu nala irbahu. Barang siapa yang memperhatikan masa mudanya dengan menuntut ilmu, maka dia akan memperoleh hasilnya di masa tua. Wa hamida indahu masyihi surahu, yakni dan dia, yakni hamida, memperoleh kebutuhan ketika dia berjalan, yakni ketika di masa tua. Taib. Wa nifiddin azanallahu wa iyyakum. Bukan berarti orang yang tua, ini kan sudah masih yang belajar masih muda melekat, berarti orang tua tidak perlu belajar. Tidak demikian. Yani para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pun belajar, tapi dalam kondisi tua. Abu Bakar, kemudian juga Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya belajar menuntut ilmu. Kapan? Di waktu tua. Baik.
wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabir la yata'allam, dan tidak dipahami dari apa yang telah berlalu penjelasannya bahwasanya orang yang tua tidak belajar ilmu. Bal haulai ashabu Rasulillahi ta'allamu kibaran. Akan tetapi mereka para sahabat Nabi, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dalam kondisi itu tua. Ini disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilmi, dalam kitab Sahih. Wa inna ma ya'sur at-ta'allumu fil kibar. Hanya saja kesulitan belajar di masa tua. Kenapa demikian? Karena ketika masa tua itu adalah yakni sebagian nikmat yang Allah berikan mulai dikurangi. Nikmat penglihatan, nikmat hafalan, nikmat kekuatan, nikmat apalagi? Ya, demikian juga nikmat harta dan yang lainnya mulai berkurang. Ini kekuatan, terlebih lagi kekuatan dalam menghafal. Nah, ini berkurang. Taib, oleh karena agak kesulitan. Taib. Wa inna ma ya'suru ta'allumu fil kibar, hanya saja kesulitan dalam belajar di masa tua. Kama bayyanahu al-Mawardi fi adabi dunya wad din. Dalam kitab Adabid Dunya wad Din. Apa alasan beliau? Di kathratis syawa'il, karena banyaknya kesibukan. Terlebih lagi yang banyak anaknya, yakni kesibukan untuk mengurusi anak-anaknya, mengurusi keluarganya, demikian juga mengurusi pekerjaannya dan yang lain. Ghalabatil qawati, yakni kemudian banyak lagi pemutus-pemutusnya. Yakni seperti apa? Yakni seperti pekerjaan tadi. Demikian juga watakasurul alaqiq, banyaknya hubungan-hubungan. Taib. Faman qadira ala daf'iha ala nafsi adrakal ilma. Akan tetapi kata yakni Al-Mawardi rahimahullah taala, barang siapa yang mampu untuk mencegahnya dari dirinya, yakni mampu mencegah kesibukannya, yakni mencegah pula pemutus-pemutusnya, kemudian juga yang lainnya, maka dia adrakal ilma, maka dia akan mendapatkan ilmu. Faman qadira ala daf'iha ala nafsihi adrakal ilma. Barang siapa yang mampu untuk mencegah itu semua dari dirinya, maka niscaya dia akan mendapatkan ilmu. Jadi dihindari kesibukan-kesibukan tersebut yang tidak bermanfaat, perkara yang mubah yang dialihkan untuk menuntut ilmu. Karena ada kaidah, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka sebaliknya dia akan disibukkan yakni dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, maka sebaliknya dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang jahil, perkara yang selain ilmu. Barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan akhirat, maka akan disibukkan dengan urusan dunia. Baik, mutalazim. Kalau tidak memanfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, maka sebaliknya kita yakni akan memanfaatkan waktu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam.